Kalau emang kamu bener-bener mau ngerebut Riko dari Erika, jangan buang waktu dong. Dan kalau emang bener Riko kondisinya lagi lemah, lagi gak berdaya, lagi sakit seperti yang kamu jelasin tadi, ambil Riko cepet-cepet. Bawa dia jauh sejauh mungkin dari Erika. Kamu bawa dia ke tempat yang Erika gak akan bisa nemuin kalian berdua. Pada akhirnya Erika bakal lupa sama Riko. Riko juga bakal lupa sama Erika. Ketika anak kamu lahir nanti, Riko lupa semuanya. Dan Riko akan selalu jadi milik kamu. Maafin Mbak Sas. Mbak gak nyangka menikah dengan laki-laki yang jadi penyebab kamu meninggal. Semoga kamu tenang di sana. Dan Mbak janji, Mbak akan balas semua rasa bersalah Mbak sama kamu. Kita mau kemana sih, Bi? Aku nggak tahu. Ternyata aku udah dibawa ke sini waktu aku pingsan mau kabur tadi. Ya Allah, harusnya aku tuh pulang dulu untuk menemui Nabila. Maafin aku Nabila. Aku belum bisa pulang dan terpaksa mengikuti saran dokter untuk screening. Sus, tolong cek semuanya. Karena screening kita akan mulai. Baik, Dok. Ya Allah, kasihan banget Bu Nabila. Baru aja bahagia sebentar, karena mimpinya mau jadi istrinya Ajusi Firman kesampaian. Malah ada lagi masalah kayak gini. Bu, Ibu jangan sedih terus kayak gitu, Bu. Saya takut. Nanti Ibu jadi malah sakit. Saya benar-benar gak habis pikir, Bi. Kenapa setega itu? Mas Firman, Mama Lestari dan juga Raya ngebohongin saya. Dan kenapa mereka gak ngehargain saya sama sekali, Bi? Saya juga bingung, Bu. Kenapa ya? Ajusi, Non Raya, sama Muter Astari harus bohongin Ibu. Ya, mungkin karena Ajusi Firman terlalu sayang sama Ibu dan Ajusi Firman nggak mau kehilangan Ibu. Gimana pun juga kebohongan itu tetap salah, Bi. Padahal dari awal, kalau Mas Firman mau jujur sama saya, meskipun pahit, tapi saya akan ngerasa dihargain. Bukannya malah nutupin semuanya. Sampai ngajak kerja sama mamanya dan bahkan Raya untuk ngebohongin saya. Saya pikir Mas Firman itu laki-laki yang sangat bertanggung jawab, Bi. Tapi ternyata saya salah. Terus sekarang rencana Ibu apa? Ini kita mau pergi kemana, Bu? Yang pasti, untuk sementara kita akan stay di tempat yang gak bisa dijangkau sama Mas Firman dan juga Mama Lestari. Maaf ya Bu, kalau saya nganterin Mas Bagasnya kemalaman. Soalnya tadi Mas Bagasnya sempat tidur sehabis makan malam. Jadi saya nunggu Mas Bagas bangun dulu.
Iya nggak apa-apa, Bi. Makasih ya, Bibi udah temenin Bagas seharian, terus udah nganterin Bagas ke sini. Sama-sama, Bu. Jadi Bi Ima nggak mau nginep di sini aja? Kalau boleh, Bibi tidurnya di rumah aja ya, Mas Bagas. Nggak apa-apa kan, Bu? Iya nggak apa-apa, Bi. Tapi Bibi hati-hati ya, jangan sampai ada yang ikutin Bibi, terutama Tasya. Siap, Bu. Kalau gitu saya pamit pulang sekarang ya, Bu. Ya, biar saya anterin ke lift. Bagas kalau udah ngantuk langsung ke kamar ya. Iya Bu. Bibi pamit pulang sekarang ya, Mas Bagas. Iya Bi. Papa dokter, Bagas, Bagas senang lihat Papa dokter sama Ibu di sini. Papa dokter kok malah ngejauhin Bagas? aduh, au. Mas pelan-pelan kamu kok bisa jatuh sih? Bagas papa kok bisa jatuh? Bagas udah tahu Bu. Air, ini bukan salah Bagas. Ini salahku sendiri. Tapi harusnya Bagas bantuin kamu. Ibu kok nyalain Bagas sih? Bagas gak tahu apa-apa Bu. Papa dokter yang ngejauhin Bagas, terus Papa dokter jatuh. Bagas gak salah apa-apa Bu. Bagas. Erika, Bagas nggak tahu kondisi aku seperti apa. Mendingan sekarang kamu bujuk dia. Ya Mas, tapi aku anterin kamu ke kamar ya. Gak usah, sayang. Kamu urus Bagas aja ya. Papa dokter kenapa sih? Papa dokter kok aneh banget. Bukannya samperin Bagas malah jauhin Bagas. Apa Papa dokter udah gak sayang lagi ya sama Bagas? Bagas tolong maafin Ibu ya. Ibu nggak bermaksud buat bentak Bagas. Bagas, keluar dong. Bagas mau kan maafin Ibu. Ibu minta maaf ya sayang. Tadi itu Ibu panik karena ngeliat Papa dokter jatuh. Ibu gak bermaksud sama sekali buat nyalahin ataupun marahin Bagas. Bagas mau kan maafin Ibu. Tapi Bagas sedih Bu. Papa dokter kenapa ngejauhin Bagas? Apa Papa dokter gak senang lihat Bagas kesini?